Hari Senin pergi ke sekolah. Di sekolah bertemu dengan si Vini. Saya doakan pergi haji ke Baitullah. Yang menjawab salam dari orang yang manis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takzimi Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Yang saya hormati Panitia Nada Confest 2022. Dan yang saya hormati hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, azka sholati wa salami rasulillah, azka sholati wa salami rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Segala rahmat yang kita nikmati hanyalah dari Allah Rabbul Izzati. Kepadanya kita wajib berserah diri, karena dialah Tuhan yang Maha Suci. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi sejati, membawa risalah yang penuh bukti menuju kehidupan yang pasti, sang baginda penyejuk hati, Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada Panitia Nada Confest 2022 yang telah menyelenggarakan perlombaan dakwah bahasa Indonesia. Walaupun tidak bertemu secara langsung, semoga dengan video ini dapat menyampaikan pesan dakwah tentang teladan moderasi beragama dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin, dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal walaupun penuh dengan perbedaan. Seperti halnya kita yang hidup di negara yang penuh dengan keanekaragaman, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Perbedaan bahasa, suku, ras, warna kulit, serta agama yang beragam. Sangat mudah dihancurkan negara kita apabila tidak ada kesatuan dan kerukunan. Namun, seiring bergantinya zaman dan seiring kemajuan teknologi, seringkali kita menemukan polemik-polemik pemecah kesatuan dan kerukunan di negara kita. Pemecah persatuan yang disebabkan hanya hal sepele, karena adanya perbedaan suku, perbedaan warna kulit, dan bahkan perbedaan agama. Bukankah dengan beragama setiap penganutnya dituntut untuk bermoral agar dapat menciptakan tatanan masyarakat yang penuh dengan keharmonisan? Lantas, apakah ini dampak dari kurangnya pemahaman moderasi beragama? Dan bagaimana Islam menjawab tentang tantangan moderasi beragama, khususnya di negara kita yang mempunyai keanekaragaman? Hadirin yang dirahmati Allah, sejenak mari kita mengingat apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara beragama yang moderat, seimbang,
dalam pandangan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sehingga dalam mengamalkan ajaran agama tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu ekstrim. Menurut ulama serta pakar tafsir Indonesia, Kiai Haji Quraisy Shihab mengatakan bahwa syarat moderasi beragama adalah ada 3 hal. Yang pertama, harus berpengetahuan. Yang kedua, dapat mengendalikan emosi. Dan yang ketiga, harus berhati-hati. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita membuka lembaran-lembaran sejarah peradaban, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah mempraktikkan moderasi beragama. Seperti contohnya tepat pada tahun 622 Masehi, Rasulullah SAW mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi perjanjian antara dirinya dan semua suku-suku yang berada di kota Madinah, yang saat itu dikenal dengan kota Yathrib. Dengan adanya Piagam Madinah yang disusun secara rapi, dapat menyatu padukan antara kaum muslim dan kaum Yahudi serta kaum-kaum yang berada di Madinah ketika zaman itu. Dan bukan hanya itu, pada tahun 632 Masehi, tepat pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah Rasul, beliau berpidato di Padang Arafah yang isinya mengajak manusia ke jalan Allah dan mengajak manusia untuk saling menghargai hak-hak suci sebagai hamba Allah. Bukan hanya itu, jika kita melihat kembali sejarah Rasulullah SAW, ada sebuah kisah tentang moderasi beragama. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, sebuah kisah ketika Asma binti Abu Bakar yang dijenguk oleh ibunya, bahwasanya ibunya adalah non-muslim. Lantas Asma binti Abu Bakar tidak langsung menemui ibunya, melainkan datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang kepadaku, apakah boleh aku menemuinya, sedangkan ibuku masih dalam keadaan non-muslim?" Rasulullah menjawab, "Bersilaturahmilah engkau kepada ibumu." Terdapat juga kisah lain tentang moderasi beragama. Di kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menyebutkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Rasulullah pernah memberikan sedekah kepada keluarga orang Yahudi. Sangat jelas dengan beberapa contoh yang saya sebutkan bahwa Rasulullah mempraktikkan betapa indahnya moderasi beragama antara seorang anak dan seorang ibu yang mempunyai perbedaan agama, dan betapa indahnya berbagi kebaikan kepada non-muslim. Pastinya menjadi teladan bagi kita umatnya dalam mewujudkan kedamaian. Kembali kita kepada peristiwa Piagam Madinah. Jika zaman Rasul, perbedaan di Madinah disatukan dengan Piagam Madinah. Lantas, bagaimana mempraktekkan moderasi beragama di Indonesia yang juga mempunyai keanekaragaman? Selaras dengan teladan Rasulullah dalam moderasi beragama, kita juga perlu mengamalkan makna-makna dari Pancasila. Dan perlu diingat bahwasanya Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Insya Allah, jika kita mencontoh teladan dari Rasulullah dan memegang teguh Pancasila serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, juga menjadi negara yang penuh dengan keharmonisan dalam perbedaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.